Oke teman-teman semuanya, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu panas, berjumpa lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor acara orang di channel orang bersama saya Abdur Rasatan juga Cing Abdel. Akhir bye. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang, biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Saya lagi semangat-semangatnya nih. Iya. Lo datang juga tepat waktu lo, Dur. Karena sebenarnya sih tidak. Karena? Saya berencana untuk tidak tepat waktu sebenarnya. Cuman semalam di spesialnya Bari ada janjian untuk nonton GJLS pada pakai motor. Terus saya rencananya habis sholat duhur baru saya jalan. Iya. Saya lihat kok mendung. Wah, mending jalan sekarang deh. Kalau saya tunggu sholat duhur di rumah, hujan saya. Saya jalan sholat duhurnya di sini. Itu yang membuat saya tepat waktu. Mendung. Mendung ya? Mendung. Bukan aja. Mendung, karena bahaya kalau Depok udah longsor, wah bisa 2 jam, 3 jam saya nyampe sini, Cing. Depok longsor. Jadi Cirebon ada yang longsor. Gunung Kapur. Tambang di... Oh, kalau itu emang mereka suka keruknya tuh. Kelolanya sama kan pesantren. ini gunung gini. Mereka keruk-keruk bawah gini kan. Iya kayaknya ya. Iya, memang sering begitu. Itu dia ya. Sering. Gunung Kapur longsor tuh sering. Di berbagai daerah. Dulu diberi ya. Harusnya atasnya dulu kali ya dicocol-cocol gitu ya. Nah, atasnya dulu eskavator nggak bisa naik ke atas kan. Jadi Nah, kalau mau yang bener gimana jadinya, Dur? Kalau mau yang bener gitu. kalau yang benar tuh sebenarnya dia Naik ke atas kali pakai alat bukan dia. Alatnya harus lengkap. Saya nggak tahu ya yang benernya ya, tapi yang saya biasa lihat itu dia keruk, tapi dia kan bisa memperkirakan ini longsor apa enggak, dibom pakai dinamit, boom, runtuh, wut, baru kerok lagi. Longsor dong pasti kerok. Abis dibom, kan nggak kuat. Pokoknya dibom. Sampai habis si bomnya. Nggak tahu dah. Pokoknya yang si teknisi itu ngerti kok. Mereka tuh kan sering di Gunung Kapur. Mereka bisa ngelihat, bisa tahu. Harusnya ada tekniknya ya. Iya. Yang safety gitu. Iya. Nah, pekapuran di Depok dulu gimana? Itu sekarang udah jadi tempat sampah. Kata Rizky. Iya, gitu. Kata Rizky. Saya mau buka travel umroh. Udah dong. Saya udah buka travel umroh sekarang. Namanya Rihlab. Rihlabnya apa sih? Rihlah. Jadi dari kata rihlah. Labnya? Lab laboratori. Rihnya rihlah. Rihlah laboratori. Rihlah itu artinya? Rihlah itu kan dalam biasa dipakai di bahasa Arab ini. Rihlah biasa dipakai untuk kayak ayo kita jalan-jalan refreshing untuk melihat betapa kebesaran Allah menciptakan dunia, keindahan dunia untuk perjalanan rihlah itu. Itu perjalanan dengan tujuan tertentu, tapi lebih kepada kalau biasa dipakai untuk perjalanan yang untuk melihat keagungan Allah gitu. Perjalanan membawamu. Itu jadi gimana? Pokoknya setiap perjalanan yang membuat kita menjadi lebih baik itu bisa menjadi rihlah. Hijrah juga termasuk rihlah, berarti. Salah satunya. Tidak, rihlah tuh jalan, abis itu balik lagi. Oh. Itu rihlah. Kalau hijrah tuh kan pindah. Pindah benar. Ya. Iya. Rihlah tuh
Camping itu rihlah. Camping lu camping terakhir emang nggak jadi ya? Jadi tangkal pinus sama Cindy. Enggak yang sama itu sama Pican. Bulan Mei kan nggak ada kosongnya dia. Terlalu sibuk. King kantor itu. Kacau emang. Makanya saya udah cabut gelar King Camping dari dia. Karena? Saya cabut. Karena King udah... konten sekarang. Iya, udah ngejar dunia terus. Makanya saya bilang, udah umroh aja. Tanggal? 1 September. 1 September insya Allah ini Rihlah Laboratori ini kami bertiga. Ada dengan saya 2 teman saya, teman-teman kuliah dulu di Malang. Salah satu dari mereka itulah yang jadi dia tuh bekerja di suatu tempat yang dia merasa kayak sudah tidak bisa lagi saya di sini deh gitu. Tidak keterima lagi suasananya. Bukan, secara hatinya. Ya. Hatinya udah nggak nerima. Ya setelah. Nggak nerimo. Pokoknya setelah dia hijrah, dia ngerasa kayak. Anak band. Bukan. Anak band banyak tuh yang kayak gitu. Ya, tapi bukan anak band. Dia kerja di sebuah inilah. Anak bank. Bukan. Tapi sebuah lembaga yang dia ngerasa kayaknya sudah tidak BUMN. Sudah tidak masuk. Saya nggak tahu dia tuh BUMN apa bukan ya itu ya. Ada simbol ini nggak, ahlaknya nggak? Kalau ahlaknya BUMN. Enggak kayaknya. Lembaga intinya. Oh, lembaga. Dia udah hatinya udah nggak. Lembaga negara ya. Hatinya udah nggak di situ. Dan segala sepak terjang lembaga tersebut. Iya. Oh. Nah, dia kemudian pengen kayak apa ya gitu. Terus dia punya ide untuk bikin travel umroh. Karena dia tuh umroh udah berulang kali kan. Iya. Kemudian dia ngerasa kayak harusnya ada racikan yang lebih matang. Racikan yang lebih mantap tentang umroh. Jadi kayaknya ini digabung ini. Yang ini nggak usah deh, yang ini gitu-gitu. Racikan perjalanan umrohnya. Datanglah nan membawamu pergi ke Mekah, Madinah, plus Taif, kereta cepat dan bisa juga bisa. Nah kemudian berkumpullah kami bertiga. Terus kalau saya tuh pengen banget ngebantu orang untuk biar dia bebas dari, maksudnya ini yang masih bertiga doang, yang sama teman saya ini, kalau dia emang pengen bebas dari ketidaknyamanan hatinya. Iya, ketidaknyamanan ini, ayo deh, saya bantu deh gitu. Akhirnya kita bertiga lah. Dia 2 satu kantor nih? Tidak, satu orangnya lagi. Anak band? Bukan. Anak bank? Bukan. BUMN? Bukan. Ada ahlaknya nggak? Nggak ada. Nggak ada, oke. Satunya lagi sudah punya perusahaan sendiri. Dia perusahaan yang bergerak di public speaking. Wah. Dia tuh ini. Trainernya trainer. Trainernya trainer aja. Jadi trainer public speaking. Dia tuh trainer public speaking. Oke. Bagaimana public speaking untuk trainer? Yes. Ya. Melatih public speaking untuk trainer public speaking. Betul. Jadi luar biasa lah. Ini salah satu dia ini luar biasa juga. Akhirnya kita bergabung, kita bikinlah Rihlah. Nah lalu kemudian kemarin Maret waktu puasa kemarin mereka berdua cobalah umroh untuk ngetes. Mereka berdua bawa keluarga lah ke sana, nyoba nyari apa segala macam lah, pokoknya racikannya itu mereka coba. Racikannya ini apa nih? Nih kan kalau umroh yang kita tahu ya, umroh standar yang sedang berjalan yang pernah gue alami lah. Gitu. Berangkat dari sini, kumpul di airport. Itu setelah melalui manasik beberapa kali, sekali lah paling enggak. Sekali. Di sebuah hotel. Berangkat umroh, berangkat airport. Airportnya antara 2, mau ke Madinah atau ke Jeddah. Mau ke Madinah atau Mekah. Bisa 2 tempat mendarat, Jeddah atau Madinah. Kalau yang ke Jeddah, bisa 2 lagi. Mau ke Mekah langsung atau ke Madinah. Ya.
Kalau yang Madinah, udah pasti Madinah. Ya. Madinah ya 3-4 hari dibagi 2 aja lah tuh. Ya. Ini. Madinah sambil menunggu ke Mekah, kita sholat di Nabawi, terus city tour. Gitu. Terus ke Mekah. Umroh, selebihnya city tour. Ya. Sama ini. Nah, yang beda apanya? Racikan apanya? Racikannya itu Mekah Madinahnya hampir mirip lah. Oke. Maksudnya kalau Mekah dan Madinah ya ibadahnya ya sama itu. Ya. Racikannya itu lebih ke bagaimana kita membuat umroh yang biasanya habisnya bisa 40-an atau 35 ke atas, dengan hal yang sama tuh kita bisa bikin jadi lebih murah gitu. Jadi sebenarnya dari harganya. Iya, karena kan orang buat orang yang belum pernah umroh kan pasti ngelihatnya kayak, wih 28 juta, 30 juta, murah nih. Nah, tapi dia nggak tahu tuh, dia ke sana itu capek, susahnya minta ampun itu. Hotel jauh sekali, jalan, apa gitu-gitu. Nah, untuk umroh yang enak, yang kita deket-deket banget sama Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu kan mahal-mahal. Biasanya ya dia main di 37, 38 gitu-gitu. Nah, kita ngeracik tuh gimana biar umrohnya tetap nyaman tapi masih bisa kita terjangkau gitu. Nah, itu kita ngeracik, dapatlah itu 33,4 tuh. Untuk 4 orang? Untuk 4 orang, Okay. Betul. Untuk kalau misalkan mau 2 orang, nambah 3 juta apa ya? Jadi 33,4 sampai 37-an lah gitu? Ya, So, jadi 37 kayaknya itu bisa sekamar 2 orang. Tapi kegiatannya sama? Kegiatannya sama. Kami sedang mencoba untuk meracik yang city tour-nya. Jadi kayak saya kan baru sekali, tapi kata teman saya yang dia udah beberapa kali, ada tempat-tempat yang kayaknya nggak perlu deh. Nggak perlu itu tuh. Kita ganti aja. Kalau untuk yang udah pernah iya. Kalau untuk yang udah pernah berkali-kali, kayaknya ini nggak perlu deh. Karena dia udah pernah. Buat yang belum pernah mah semuanya. Iya, betul. Semuanya perlu. Secara ini sih lebih ke gimana ya? Kemana misalnya, kemana? Kemana yang ini? Saya belum tahu. Karena kalau saya kan baru sekali, Cing. Nah, yang lo pergi, yang menurut lo kayaknya kita nggak perlu kesini dah. Kalau saya Ya. Saya belum pernah emang ke Jabal Magnet. Jabal Magnet memang add-on aja itu. Menurut saya, kereta cepat. Kereta cepat kenapa? Kereta cepat tuh nggak usah sebenarnya. Karena? Saya kalau mau umroh lagi, saya dari akan mana sih? memilih untuk tidak kereta cepat. Lo dari mana? Oh, kemarin umroh. Mekah apa Madinah dulu? Dari Mekah. Oh iya. Mekah, Madinah. Saya pakai kereta cepat. Nah, Kalau saya dari ngerasa Madinah, menurut gue kereta cepat masih worth it lah. Karena capek, Dur. Naik bis. Saya ngerasa ke Madinah, lebih capek naik kereta cepat sih. Ke Madinah, terus jalan naik bis sekitar 4, 5 atau 6 jam. Terus dia langsung umroh. Capek, Dur. Kalau lo dari Mekah, udah kelar umroh, udah santai, nah oke tuh. Menikmati, tapi saya ngerasa lebih capek naik kereta cepat. Dah, lo kan naik bis. Gimana lo bisa bandingin? Saya kan naik bis habis itu. Ke? Dari Madinah ke Jeddah. Hah? Oh, lo pulangnya di Jeddah lagi? Iya. Oh. Lebih enak naik bis. Dari Jeddah ke Mekah kan naik bis. Iya. Jauh lebih enak naik bis menurut saya. Jauh lebih enak. Kita nggak pusing masalah barang. Kita udah naik, tidur, bangun-bangun nyampe. Enak banget. Kereta tuh ya, oke, kalau mau kereta cepatnya doang, Indonesia juga punya gitu. Lu naik Wus lah gitu. Maksudnya untuk dapat experience kereta cepat itu kita juga punya. Kecuali negara kita nggak punya ya. Itu. Terus menurut saya kita tuh capek. Check in, X-ray. Nggak pakai ya? Ada X-ray, ini terus gotong-gotong barang, masuk taruh di kabin, duduk terus nyampe.
gotong barang lagi keluar, X-ray nggak keluar nggak ke X-ray sih. Itu nunggu taksi, capek sih. Kok nunggu taksi? Nunggu taksi kan bisnya kalau cuma kan kami itu pada waktu itu misah, jadi ada yang kereta cepat, ada yang bis. Enggak, yang maksudnya dari cuma karena cuma dikit. Jadi di ininya pakai taksi. Iya. Nunggu. Kalau yang udah diatur ya bis nunggu di situ. Keluar bis lagi gitu. Ya. Ya. Nah itu, jadi saya ngerasa kalau kayak kereta cepat nggak worth it. Nggak worth it. Nah itu salah satunya. Tapi cuman terus misalkan kami tuh lagi merencanakan juga, misal ini kan yang pertama ini kami Madinah dulu. Landing di Jeddah. Oke. Landing di Jeddah. Kenapa nggak Madinah? Kami mahal, Cing. Nggak dapat kalau 33,4 kali ya. Kami tuh pakai Qatar Airways. Transit di Doha, ya. Kan strata tertingginya itu ya bagaimanapun tetap Saudi Arabian ya. Karena direct aja. Karena dia direct aja. Garuda juga. Betul. Harganya nggak bisa kalau 33,4. Nggak dapat. Jadi kita raciknya gitu. Jadi kayak oke, kita ambil Qatar Airways, transit di Doha 2 jam aja, ganti ke pesawat yang lebih kecil. Transit 2 jam aja, insya Allah nggak terlalu capek lah. Tapi bisa dapat ring satunya hotel-hotel ring 1 gitu. Di ininya dari pengurangannya dari pesawat ya, tiket pesawat. Iya. Ya, hotel di Mekah Madinah tuh sebenarnya bintang 5-nya itu bukan bintang 5 internasional. Iya. Kecuali hotelnya hotel internasional ya, kayak Pullman mungkin. Betul. Tapi kalau di sana itu bintang 5 itu semakin dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dia bintangnya makin naik. Walaupun secara fasilitas. Ya, walaupun secara fasilitas amaris gitu. Bentuk gedungnya. Iya. Kualitas bednya. Ya, itu kayak bintang 3-nya Indonesia sebenarnya. Ya. Tapi di sana itu bintang 5. Ya. Nah, itu kemudian ya begitu-begitu. Nanti kami ini pertama Madinah Mekah. Ya. Pengen yang nanti kami coba yang Mekah Madinah, misalkan berikutnya yang Mekah Madinah. Kan dulu kalau saya itu ininya ambil mikotnya kan di pesawat, terus turun dari Jeddah. Berarti lu langsung dong? Sampai Mekah langsung umroh. Itu paling oke itu kalau kata gua. Capeknya minta ampun. Itu paling oke. Nah kami mau coba ngeracik nanti kalau yang paketnya yang Mekah duluan, kita ambil Taif. Jadi dari Jeddah ke Taif, nginap semalam, baru ke Mekah. Besoknya baru. Yes. Ya jadi itu. biar lebih enak, biar lebih istirahat dulu deh gitu. Emang ada penginapan Taif? Ada. Udah ada? Ada nanti di temen saya itu yang ngatur, yang satu itu yang. Iya. Taif selama yang gue ya mungkin udah lama juga ya. Taif itu ya cuman buat TikTok doang. Ya. Kita ke Taif, oke, lihat balik. Betul. Nah, kita pengen coba yang nginap di Taif. Itu oke tuh kalau bisa kayak gitu tuh. Ya, nanti insya Allah yang berikutnya. Ini kami mau bikin ini biar ada portofolio dulu. Biar itunya juga nggak terlalu jauh, maksudnya dibanding ke Madinah dulu baru ke Mekah, mendingan ke Taif dulu, baru ke Mekah, nggak terlalu jauh. Atau kalau memang terlalu capek, begitu landing langsung umroh, Taif ada istirahatnya. Betul. Ya. Tapi harus mempertimbangkan juga orang-orang yang baru pertama kali umroh, Dur. Ini cocok buat orang-orang yang sudah umroh, kalau kata gua. Girohnya itu loh, Dur. Iya. Girohnya orang-orang yang baru umroh nih, kapan nih gue nih, gitu iya, pasti. Pengen cepet-cepet lihat Ka'bah. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Jadi, belangsakan, Dur. Kalau di Madinah, waktu gue pertama mana ya? Lupa ya. Tapi waktu gue ke Madinah, ada yang barengan gue yang baru pertama kali umroh. Kita kapan sih ke ini? Gitu. Ke Mekah. Ke Mekah. Iya betul sih. Iya ya.
Ya. Pada itu bapak, mama gitu. Ya, makanya ini sudah di beberapa orang saya cerita Rihlab ini, responnya tuh hampir sama kayak Cing Abdel. Buat yang teman-teman saya yang sudah pernah umroh, mereka ngeliat kayak, ih, oke nih Dur gitu. Ya. Buat yang belum pernah umroh, ngeliat kayak mahal juga ya gitu. Ya. Karena itu sama kayak saya belum pernah umroh dulu, juga berpikir kayak umroh tuh ya kisaran di 28, 27 oke lah gitu. Tanpa yang penting kan nyampe di sana. Ya. Nah, betul. Yang penting umrohnya dulu ya. Perkara di sana hotel kita 1 kilo, 2 kilo, kita nggak tahu kan gitu. Nah setelah umroh baru merasa kayak hotel dekat tuh sesuatu, karena bayangkan 5 waktu kita bisa di Masjidil Haram gitu. Ya. 5 Memang waktu. jarak itu yang bikin jadi malas tuh. Ada rasa malas tuh karena aduh jalannya jauh banget. Iya. Iya. Aduh iya. Ada pasti itu. Saya belum pernah sih yang musim dingin ya. Tapi waktu saya kan musim panas ya. Itu saya bayangin kalau hotel saya yang jauh. Itu matahari punya tikam kepala. Kayaknya luar biasa. Tapi itu, insya Allah berangkat 1 September subuh, pulang 8 September. 8 apa 9 gitu? 9, sorry. 9 September pulang. Gitu, Cing. Doakan ya. Cing Abdel tawarin dong ke kawan-kawan siapa gitu. Ya, gua kan umroh. 28. Jadi bagian ya yang mau pernah umroh, yang belum pernah umroh, ayo ke. Tapi Cing Abdel ini enggak travel umroh enggak? Apanya? Travel umroh Cing Abdel? Bukan. Ya kan ini punya saya. Oh iya. Masa ada saya promo travel umroh lain? Parah banget. Ya gitu sih. Saya mudah-mudahan jadi Skema pembayaran sekarang beberapa travel umroh, setahu gue sudah bikin skema pembayaran. Ada yang boleh nyicil. Kami belum ada. Belum ada skema itu. Gak asik ya katanya. Bukan. Itu nanti deh. Ya. Karena tanggung jawabnya gede, Cing. Gede banget itu kalau orang nyicil itu. Iya. Ngejaga duitnya apa, saya nggak tahu, tiba-tiba orang keuangan saya tiba-tiba lari. Bahkan nyicil setelah aja ada, Dur. Percaya aja itu travel. Oh, insya Allah. Gitu. Berangkat aja dulu gitu. Kayaknya kalau ada orang yang berangkat tuh umroh terus nyicil, kayaknya 99% dia akan nyicil deh. Iya nggak sih? Nggak tahu dah. Intinya insya Allah kami tampung, insya Allah. Yang penting ini yang awal ini bisa berjalan, ada portofolionya. Ya betul, yang penting jalan. Ya. Ya. Karena kalau secara ada juga yang nanya perizinannya gimana apa segala macam. Jadi itu udah aman. Kami nebeng. Oh ya, nebeng travel gede. Konsorsium lah namanya ya. Iya, jadi karena ya ibaratnya kayak baru pertama buat PH, belum punya slot di XX1 kan? Betul. Jadi nebeng dulu ke PH yang gede untuk dapat slot XX1-nya. Iya, itu. Saya kurang tahu itu nama singkatan itu tuh. Itu dah, pokoknya itu. PPIU, ya itu. Itu kami masih nebeng ke travel yang gede. Banyak itu. Iya. Karena belum bisa sendiri. Iya. Nah, gitu-gitu. Tapi diorganize sama Rihlab lah ini. Betul. Bareng nggak sama yang travel gedenya itu? Pemberangkatannya bareng nggak? Apa lo ini sendiri? Sendiri kayaknya. Sendiri kayaknya, Cing. Iya. Sendiri. Terus kami udah booking udah Qatar Airways-nya. Saya waktu pertama kali di grup dibilang udah booking apa udah 50% apa ya? Pokoknya jadi salah satu pertimbangannya itu kadang teman saya yang sering umroh ini, kadang itu beberapa travel umroh tuh tidak berani kasih tanggal karena nunggu jamaah memenuhi kuota baru mulai pesan gitu biasanya kadang-kadang. Nah kami tuh berpikir kayak
orang kan ya itu yang harus kita biar beda gitu. Kita tentuin deh gitu. Tanggalnya. Tanggal berapa udah bayar aja udah itu tiketnya. Jadi akhirnya dibayar lah tiketnya. Jadi waktu pertama kali di grup dibilang tiket Qatar Airways untuk 35 orang itu udah dibayar. Saya langsung ini takut. Ini belum ada orang. Kita udah bayar aja. Emang kayak begitu, Dur. Aduh, ini gimana ini? Iya. Bisnisnya di situ, Dur. Apalagi yang furoda nggak dapet nih, Dur, haji. Saya Nah, ngebayangin. Saya sejujurnya, Cing, saya nggak tahu itu skemanya itu. Itu tuh maksudnya gimana? Cing Abdul jelasin dong ke saya dong. Haji ini kita punya kuota haji dari taruhlah kuota haji kita 5.000. 200.000. 200.000 taruhlah. Terus 200 sekitaran segitu. Sama pemerintah dibagi untuk reguler dan plus. ONH plus. ONH plus yang udah daftar emang. Makanya ONH plus juga ada waktu tunggunya sekitar 5 tahun sampai 7 tahun katanya. Oke. Tapi setiap tahun itu juga di luar kuota itu Arab Saudi mengeluarkan visa furoda itu namanya. Itu di luar 200.000? Iya. Oke, berarti 200.000 itu terbagi reguler dan ONH plus. Iya. Udah ya? Iya. Nggak diganggu-gugat ini udah ya? Ganggu-gugat. Setiap tahun Arab Saudi ngeluarin lagi yang furoda. Iya. Berapa? Nah, ribuan aja itu. 5.000 taruhlah ya? Iya, mungkin ada 5.000. Taruhlah 5.000. Oke. Nah, udah. 5.000 ini khusus Indonesia doang atau Indonesia 5.000 doang. bagi-bagi? Indonesia doang misalnya. Oke, 5.000 Indonesia doang. Nah, terus? Indonesia doang. Statusnya status undangan. Oke. Statusnya undangan dibagi ke Indonesia. Nah, itu bagian lagi untuk ke travel-travel yang mengadakan haji furoda yang nggak pakai nunggu. Oke. Harganya memang mahal, jauh lebih mahal. Bentar, Jeng, saya mau tanya dulu. Arab Saudi ngasih 5.000 ini, statusnya undangan. Itu Arab Saudi jual Nah, itu yang kita nggak tahu. Nah, itu yang gue nggak tahu. Kalau itu memang undangan, kemudian masuk ke Indonesia dijual, menurut saya pribadi, salah sih. Iya, tapi itunya gue nggak tahu ya. Itunya gue nggak tahu. Apakah dihargain juga sama Arab Saudi. Kalau yang reguler itu pasti dihargai dong. Iya. Pasti dihargai. Iya. Harganya. Apakah furoda ini juga ada biaya juga dari Arab Saudinya? Gue nggak tahu dah. Kayaknya sih iya, Dur. Kayaknya iya. Karena memang biaya untuk visa furoda mahal. Artinya kan harusnya sih emang bayar ya. Bayarnya mahal gitu. Visa furodanya aja gitu. Nah, di tahun ini, dari tahun ke tahun, memang itu kita nggak tahu jatahnya berapa, Dur. Katanya ya, yang gue dengar, kita nggak tahu jatahnya berapa dan nggak tahu kapan mau dikeluarinnya. Tapi selalu ada. Yang jadi permasalahan sekarang adalah tidak dikeluarkan sama sekali. Di tahun ini. Arab Saudinya tidak keluarin sama sekali. Arab Saudi tidak mengeluarkan sama sekali. Baru tanggal 27 atau 28 kemarin pengumumannya. Tidak dikeluarkan sama sekali untuk semua negara atau cuma Indonesia? Gue juga nggak tahu ya. Tapi untuk Indonesia tahun ini tidak dikeluarkan. Tidak dikeluarkan sama sekali. Baru pengumuman 28 kemarin. 28 kemarin. Sedangkan travel-travel yang bikin haji furoda ini udah bikin paket pasti sesuai dengan biasanya dia dapat berapa gitu. Biasanya dia dapat berapa kuotanya. Jadi dibukalah ini pendaftarannya. Begitu udah daftar, dia harus pesan pesawat dong. Pesan pesawat, pesan hotel di sana, cateringnya segala macam ya. Yang kayak gitu. Ini kagak keluar, jerak. Sedangkan pada masa yang dulu keluar aja masih ada yang kayaknya misalnya si satu travel berharap akan dapat 10 visa furoda, ternyata cuma dapat 8. Jadi 2 nggak berangkat. Ada tuh yang kayak gitu-gitu, Dur. Dulu yang kita sering suka denger juga. Oh, nggak jadi berangkat sekarang. Mungkin orang yang sering pakai furoda tuh pasti ngalamin lah. Waduh, visa belum keluar nih, Pak. Deg-degan, nggak tahu kapan. Nah, kemarin tuh udah 28 udah dipastikan tidak ada haji furoda. Banyak banget, Dur. Berarti ininya.
Terus keputusannya jadinya gimana? Kan jamaah udah ngasih duit tuh. Nah, gue pernah. Ini pernah terjadi sama gue. Gue pakai visa Furoda, mengajukan ke travel itu, nggak dapat visa. Nah, sama si ininya mau diambil, dia nggak nawarin. Dia nawarinnya, kita tukar paket umroh aja ya, cing, kata gitu. Jadi gue sejumlah haji Furoda itu gue ganti ke umroh, berangkat umroh itu bareng-bareng waktu itu gue. Kecewa sih Dur pasti. Tapi kayaknya udah siap Dur, karena waktu gue dikasih tahu nih, ini kita memang bisa dapat bisa enggak nih gitu. Gitu Dur. Mungkin ada orang juga yang nggak dikasih tahu kali ya. Tapi waktu itu gue dikasih tahu. Ini bisa dapat bisa enggak, tapi kita usahakan sampai ini terakhir lah gitu. Nggak dapet. Gue 2 kali kalau nggak salah Dur. Berarti mungkin nanti yang jamaah-jamaah yang tidak jadi, mungkin akan ada solusi kali ya? Iya, pasti. Tapi kan travelnya udah pasti rugi. Iya sih. Iya kan, misalnya 500 juta nih. Ya orangnya pengen dibalikin 500 juta juga dong. Iya. Ya ganti paket umroh dah, berapa gitu berangkat. Tapi kan hotel yang udah dibayar. Nggak tahu bisa di-refund apa enggak. Si pesawat nggak tahu bisa di-refund apa enggak. Kayaknya enggak deh. Gitu. Kayaknya ya. Iya. Ya rugi pasti. Iya kayak gitu. Tapi memang kasihan. Lebih ke jamaahnya sih. Gue yang itu kayaknya kalau yang Furoda ya, selain dia punya uang, terus kayak orang, kayaknya harus ini berangkat nih. Kapan lagi gue berangkat, takut gak punya waktu, uang gue udah ada gitu. Gue tuh takutnya gitu. Kenapa tidak bisa dipastikan ya? Nah, gue juga. Maksudnya itu kan sudah terjadi, maksudnya bukan sudah terjadi gagalnya, bukan. Maksudnya sudah terjadi. Setiap tahun ada Furoda gitu ya. Setiap tahun ada Furoda. Kenapa tidak dipastikan aja? Ada atau enggaknya? Ada atau tidaknya? Iya kan si Arabnya baru kasih tahu 2728 ini. Dari Arabnya. Iya, enggak, maksudnya itu kita sebagai Indonesia ini, maksudnya yang berwenang di Indonesia itu harusnya bisa dong bilang, "Weh, Arab." Itu ya, jangan kalau gitu terlalu kasar ya. "Weh, Arab government," gitu ya. Pemerintah Arab. Pemerintah Arab. Kan setiap tahun ada Furoda nih, bisa nggak? Kasih pastiin dari Muharram, pastiinnya gitu. Aduh, nggak bisa gue tanggal 28 ya. Kata si ini. Ya sudah, kalau gitu kami bilang ke jamaah nggak ada ya. Ya udah silakan. Kami 200.000 aja udah cukup. Silakan. Ya udah gitu. Iya. Gitu aja. Toh kalau misalkan ada, tiba-tiba tanggal 28, ada nih Furodanya nih. Udah nggak sempat. Udah, bener-bener diundang aja udah. Iya, pesawat segala macem. Oh iya, udah nggak sempet. Udah nggak sempet, Rap. Udah kasih ke Ukraina aja gitu. Udah nggak sempat. Gitu sih menurut saya sih. Iya. Karena bermain-main dengan. Nah itu juga ya harus hati-hati Dur. Ini bermain-main, bukan bermain-main. Ini berurusan dengan niat ibadah orang. Iya, makanya. Niat ibadah orang. Itu yang jadi gue yang pernah ini kayak menggunakan niat tulus ibadah orang untuk menutupi kekurangan si travel nih Dur. Nah itu hati-hati deh Dur. Misalnya memang lu manage lu nggak benar sehingga hotel lu harus pindah. Hotel harus pindah. Ntar nyampe nih, sabar ya ini cobaan. Betul. Itu yang kami bertiga sepakat tuh, benar Cing. Enggak loh, itu bukan cobaan, itu salah manajemen lu. Benar. Gitu. Benar banget. Iya. Jangan ditimpakan ke itu. Iya. Yang protes nggak ada Dur, gue yakin. Betul. Nggak ada yang protes tuh jamaah-jamaah itu. Iya. Ini cobaan, kita tunggulah di tanah suci, udah nggak usah marah, udah sabarin aja gitu. Jadi kami bertiga itu tuh bahkan obrolan di awal kami bertemu untuk kita manage layaknya kita bikin, bukan menyamakan, tapi layaknya kita bikin event yang bagus gitu. Jadi kenyamanan kita lihat, maksudnya terlepas dari bahwa ini kita berangkat ibadah, maksudnya ibaratnya kayak kita ngantar orang sholat Jumat lah.
ya kita cari mobil yang bagus, bukan berarti kemudian pakai odong-odong doang gitu yang panas. Gak apa-apa, emang Jumatan tuh begini, penuh cobaan. Enggak, kalau ada mobil yang bagus kenapa harus pakai odong-odong gitu lah. Kemudian sandalnya kita jaga biar tidak hilang. Intinya senyaman mungkin dia beribadah. Itu yang dari awal kami diskusi di situ. Dan ini yang pemberkatan pertama kami bertiga ikut, Cing. Tiga-tiganya kami jadi pendamping. Tour leadernya? Satu teman saya udah dapat, apa ya namanya? Mutawif? Iya itu, BNPSPH. Apa itu? BNPH, BNSPH. Apa? Sertifikat? Sertifikat. Untuk mutawif? Pendamping, ya. Dia sudah ujian, alhamdulillah sertifikatnya dia sudah keluar. Tapi tetap akan ada mutawif juga di sana. Tapi maksudnya kita bertiga akan mendampingi. Makanya kemudian saya bilang, Cing Abdul, nggak apa-apa ya saya pakai nama Ngabdur ya. Saya bilang nanti jadi menggali cerita-cerita umroh dari jamaah. Entah jadi berapa episode, apakah satu orang satu episode, apakah mungkin nanti di-combine ada satu episode ada 3 orang, apa bagaimana. Pokoknya intinya saya akan wawancara, ngobrol bareng Abdur di Mekah dan Madinah. Asoy nggak sih? Asoy. Udah gitu. Ntar askar, yalla haji, yalla no syuting, yalla haji, yalla. Udah, yalla. Halas gitu. Halas gitu. Saya seringnya yang yalla itu. Yalla haji, yalla haji. Itu sih, itu insya Allah. Tapi benar kata Cing Abdul tadi, betul. Itu tadi harus dijaga. Jangan sampai niat orang ibadah, kemudian kita manfaatin itu. Iya. Ya, benar sih. Emang ada beberapa sih gue yang merasakan itu sendiri. Tapi emang rata-rata tidak akan ada protes keras ya emang, Dur. Apapun yang terjadi ya di sana ya, untuk yang sedang berniat ibadah, memang batas sabarnya itu udah tinggi gitu, Dur. Udah sabar aja. Masing-masing juga menjaga supaya dia tidak ternodai nih ibadahnya dia gitu. Ya, karena yang kerasnya askarnya udah keras. Tapi begitu kurang lebih, insya Allah mudah-mudahan perjalanan baik bersama dengan Rihlab. Teman-teman yang mau ngecek Instagramnya Rihlab ada rih.lab. Nah itu di situ, atau lihat di Instagramnya saya juga ada. Ini nyambung ke sana ya? Oh anjay ya. Keren. Rihlab ini. Udah berapa, Dur? Apa? Sampai sekarang? Syuting ini? Yang daftar? 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dur. 34 lagi. Ini sekarang tanggal berapa sih, Dur? 1 Juni. 1 Juni. Ini berangkat 1 September. Orang begitu ngeliat ini masih meramu tanggal, bisa apa enggak gue tanggal segini betul. Gitu. Sebenarnya yang WA banyak. Ya. Tapi yang sudah DP 1 orang. Jadi yang WA banyak itu macam-macam lah. Ada yang dikirim buklet, brosur, kemudian tidak balas lagi, mungkin dia masih mempelajari. Iya. Ada yang dia nanya untuk bulan yang lain. Iya. Ada nggak untuk yang Desember, Oktober, gitu-gitu. Ya, insya Allah sih ada. Setelah ini. Kalau ini jadi. Kalau ini. Jadilah, Dur. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Kami sudah bayar. Jadi kami sudah bayar tiket pesawat ini. Enggak, kalau lo nggak jadi, yang ini nggak jadi, dibarengin sama Hoi. Collab. Janganlah, insya Allah. Jadi, Dur. Hoi, tanggal berapa? 28 Oktober. 2 bulan kemudian. Saya pikir awal September juga. Kalau awal September juga kita ketemu di sana lah. Iya. 28 Oktober. Dengan semangat pemuda kita perbaiki hubungan ilahi. Ada motonya. Masya Allah. Dengan semangat Sumpah Pemuda kita perbaiki hubungan ilahi di Tanah Suci. Itu Rahman yang bikin. Keren. Kami Maulid Nabi. Kapan?
Ini di tanggal-tanggal ini Maulid Nabi nih kayaknya. Iya. Nah, bisa lihat di sana. Ya walaupun di Arab nggak ada Maulid ya, tapi paling tidak pas Maulid Nabi kita di Mekah dan Madinah. Iya. Madinah sih lebih seru ya. Pas Maulid Nabi di Madinah. Ya tapi Rasulullah lahirnya Mekah. Oh, lahirnya ya. Iya. Meninggalnya sama. Lahir di Mekah apa Madinah? Lahir Mekah. Meninggal di Madinah. Tanggalnya sama kan? Sama-sama hari Senin ya? Sama-sama 12 Rabiul Awal. Oh iya ya? Iya ya, kayaknya ya. Iya kayaknya. Ya itu. Ya, mudah-mudahan Dur. Amin. Penuh 35-35-nya pemberangkatan Amin. ini, pemberangkatan perdana. Iya. Ya. Pemberangkatan perdana. Penuh 35-35-nya tuh balik modal. Balik modal. Balik modal. Ya. Tidak untung, itu balik modal itu. Itu balik modal ya. Balik modal. Jadi memang perjalanan pertama ini tidak mencari untung, mencari portofolio. Ya. Mencari berkah lah kata Ya. Wali. Terus ya niat kami itu entah bagaimana nanti ya. Niat kami itu bantu orang untuk umroh sih. Jadi mudah-mudahan dengan terjadinya portofolio berikutnya kita bisa ngajak orang secara gratis gitu. Nah, amin ya Allah. Ya, makasih Dur. Makasih Dur. Sama-sama Bang Dion. Iya, dia mau ini katanya. Jadi begitulah kurang lebih. Siapa tahu spesial saya bisa ada ini juga kan. Pemilihan penonton kayak Cing Abdel. Umroh. Umroh. Masya Allah. Ya pastilah Relab ngasih. Relab. Masa enggak? Ya, Iya. Relab. Hah? Pasti gua ngasih dia satu. Ya, Jadi gitu, kurang lebih. Cing Abdel. Nah, ini kesiapan tim Arab Makkah Madinah. Lo pakai apa? Sejujurnya Cing ya, saya nggak tahu itu. Teman saya itu yang ngurus. Oke. Biasanya ada orang yang ngatur hotel, ngatur makan, ngatur bus. Betul. Nah, dia ini kan sudah berulang kali umroh. Ya. Nah, ternyata dia tuh sudah mempersiapkan ini jauh-jauh, sudah lama sekali. Jadi itu setiap kali umroh tuh dia riset. Riset. Terakhir kami meeting terakhir itu, yang handling kami mulai dari Jeddah sampai pulang lagi, itu Jeddah, Mekah, Madinah, sampai pulang lagi ya, itu jadi ternyata di sana itu yang tim-tim handling yang di sana itu mereka tuh kayak IO gitu. Betul, yeah. Jadi sudah ada namanya A, B, C, D. Ini tim-tim semua ini. Nah, kata beliau, teman saya ini, dia bilang kita alhamdulillah dapat yang track recordnya kelas A lah, si yang tim handlingnya ini. Itu penting tuh Dur, kayak yang di airport. Betul. Yang keluarin bagasi, nyampe ke busnya, gitu. Ada yang gue ya, yang pernah gue ini, ada yang gue tinggal ngelenggang, ada gue juga yang harus ikutan nih mana nih gitu. Ada yang udah tinggal ngelenggang aja udah oke banget ininya pelayanannya. Iya. Saya yang umroh yang dibayarin yang travel Bandung itu, ya kayak gitu Cing. Tinggal lenggang-lenggang doang sih. Iya. Udah diatur semua. Enak emang. Iya. Kayak gitu. Memang, itu saya umroh pertama kali, maksudnya baru pertama kali itu ya. Dan memang seenak itu emang. Timnya seenak itu. Mutawifnya enak. Timnya enak. Nah, makanya saya tuh ketika bikin ini, kiblat saya itu yang travel umroh yang di Bandung itu. Lo kenapa dia kumpulin di sebelum berangkat kumpul di hotel Dur? Mau manasik di situ? Manasik di situ kan kita nggak tahu ya, yang daftar tidak. Iya maksudnya manasiknya ya. Jabodetabek. Manasiknya ya sehari sebelum berangkat berarti. Iya. Oh, nggak jauh-jauh hari gitu. Ya, sebelum itu Zoom. Oh, Zoom. Oke. Zoom karena mungkin ada yang dari Bontang, ada yang Samarinda, ada yang Makassar mungkin ya. Iya. Kita Zoom, mungkin Zoom 3 kali ya. Nah, habis itu nanti kita ketemu fisiknya itu
31 Agustus malam. Ya mungkin dari abis Isya lah kita ketemu di salah satu hotel bandara lah, Soekarno-Hatta. Di situ sampai mungkin kita subuhan bareng baru kita ke ini. Ke bandara. Bandara. Iya, itulah manasik di situ segala macam, persiapan segala macam, ngeliatin koper dibawain. Di situ juga koper kayaknya kami kirim. Kirim dulu. Kami harus kirim deh, karena nggak mungkin lah bawa barang terus mindahin barangnya di hotel, kayaknya ribet deh orang. Ya mau nggak mau kita harus kirim. Misalnya berapa hari sebelumnya masukin koper, karena ada juga itu Dur. Maksudnya? Berapa hari sebelumnya taruh koper di kantor ini, di kantor travelnya. Iya. Ada yang kayak gitu. Ada lagi ya, gue yang pernah umroh lagi. Dia kopernya itu koper 3/4 Dur. Bukan koper gede. Udah dihitung sama dia bisa ini buat 9 hari. Jadi kopernya itu koper kecil dikasih. Yang nggak ribet. Jadi orang bawanya juga nggak ribet. Nggak gede-gede gitu. Jadi bisa naik di bagasi. Nggak bisa juga. Iya, tapi di kabin nggak bisa. Di kabin nggak bisa, harus di bagasi. Tapi orang bawanya tuh nggak ribet. Walaupun ayo kita ketemu di bandara, bawa ini doang, nggak ribet gitu Dur. Kumpulin di situ. Kami kasih koper kabin. Koper kabin kasih, koper bagasi? Tidak, koper kabin aja. Yang gue itu koper kabin enggak ya? Yang koper bagasi kami tidak jadi itu. Tapi kami kasih cover. Jadi koper bagasi jamaah sendiri yang bawa, tapi covernya dari kami. Biar seragam. Nah, koper yang dikasih koper kabin. Koper yang bisa masuk di kabin, tapi nggak kecil-kecil banget. Tapi bisa masuk di kabin itu. Saya di ini yang travel yang Bandung juga sama, begitu juga. Gue yang terakhir umroh ya, namanya umroh apa ya? Masa kini. Hah? Umroh masa kini. Iya. Dia bintang 5. Terus Mekah bintang 5. Madinah mungkin bintang 4 kali ya. Mungkin bintang 4. Harganya murah, Dur. Harganya murah. Jauh lebih murah dari yang biasanya. Yang biasanya. Tapi dia banyak pengurangannya, Dur. Seragam dia enggak. Kita pakai hitam aja. Tinggal dikasihin Shawl. Terus mana nih? Cover. Kalau kami tuh ini jaket. Kami kasih jaket outer eksklusif. Iya, kan Ram dapat. Sling bag mukena, dapat ya. Backpack nggak dapat. Print. Sling bag untuk taruh sandal. Backpack untuk ya bawa-bawa Al-Quran dan segala macam. Botol minum. Ya apalagi yang dikurang-kurangin ya, yang akhirnya bisa jadi murah emang banyak ini ya kopernya itu ya, gue yang terakhir itu koper itu dia kasih koper yang kecil. Ya. Koper yang di atasnya cover kabin, tapi tidak terlalu besar, tapi muat untuk 9 hari. Iya, itu sama. Koper yang saya travel Bandung itu juga itu. Nah, kecil itu? Iya, tapi tidak kecil banget yang travel kabin. Iya, tapi nggak muat di kabin. Bisa, kalau pesawatnya gede. Bisa emang? Iya. Apa gue ya di kabin ya gue ya? Maksudnya ditaruh di kabin itu sebenarnya bisa itu tuh. Untuk kayak pesawat yang gede-gede ya, misalnya kita Airbus yang nggak 2 tingkat, nggak, pesawat yang kayak kita biasa kayak kita ke Pontianak, kita ke Aceh, ya itu tuh bisa itu. Cuman kalau penumpang rame, waktu kita mau bawa udah petugas suruh kayak bagasi aja gitu. Itu penuh ya. Ya padahal sebenarnya bisa itu tuh, ukurannya bisa itu. Nah yang saya waktu yang travel Bandung gitu itu koper yang kayak gitu juga. Ya. Nah kami tuh koper yang kayak gitu juga, Jing. Yang kayak gitu emang. Jadi sebenarnya dia tuh di kabin bisa, tapi kayaknya petugas nggak mau kasih deh. Pasti di bagasi aja itu. Di bagasi ya. Kayak gitu.
Dia apalagi yang dikurang-kurangin ya, gue juga. Saya itu pas pulang nambah koper ya karena oleh-oleh. Jadi kami pulang, pergi 2 koper, pulang 3 koper. Karena oleh-oleh. Nah, air zam-zam kan nggak perlu dimasukin. Nggak dia boleh. galon. Dia Malah kardus. nggak boleh, ya. Kardus, sudah dikardus-kardusin di sana, di Jeddah. Nah, itu semua udah diurus tuh sama travel. Makanya saya waktu yang pengalaman sama yang travel Bandung itu ya, itu emang luar biasa sih. Mereka handlingnya ini. Enak banget dah, enak banget. Terus yang saya suka dari Rihlab ini, outernya itu, Cing. Bagus ya? Si windbreaker ya. Ya, jaket bagus banget jaketnya. Anak muda banget. Emang Rihlab tuh kami di kepala kami itu emang segmentasinya itu anak muda. Anak emang. muda. Jadi itu udah jalan, Dur. itu yang Maret yang mereka berangkat itu. Ya, yang sekeluarga sama teman saya itu juga berdua itu mereka ke sana, mereka nyoba. Emang hijau, warnanya hijau ya? Warnanya hijau. Hijau ya. Warna surga. Iya, hijau kan warna surga. Ya walaupun di surga warna-warni pastilah, nggak mungkin hijau doang. Ayam Albaik. Syuting konten ngabdur. Syuting konten ngabdur tuh. Yang Keren ini, nggak tuh? Yang tak ternilai itu. Toib, tur Toib. Ya mungkin di travel lain ada juga yang tur Ngabdur. Toif. Ada juga yang ngabdur. Manasik mungkin city tour ada. Tapi kalau yang kita ngabdur, ngobrol dari hati ke hati tentang umroh, ya di Rihlab. Ya saya nggak tahu ini menjual apa enggak ya, Cing. Cuman apapun yang bisa saya kasih gitu. Betul, setuju gue. Makan di Al Romansyah. Itu apa namanya Romansyah? Saya nggak tahu juga. Pokoknya itulah si teman-teman itulah mereka udah ngecek di sana, udah nyoba. Oke nih, oke, ayo gas. Gitu kurang lebih, Cing. Cing Abdul nggak makan nih. Saya tadi pesan rujak di Pak Rahman Botak. Ada gak? Nggak datang rujaknya. Udah datang. Oh, udah datang. Gue lagi lumayan ketat nih ini. Masa gue naik lagi gue? Bingung gue. Berat badan. Gara-gara nasi uduk, Cing. Karena ini kali kurang tidur. Tas ini. Rihlab. Ya, itu juga salah satu nanti. Ya kan, anak muda banget kan? Iya. Bisa beli nggak kasih doang? Ntar kalau ada lebih deh, saya kasih deh, Bang. Kalau ada ya. Cing Abdul kurang tidur itu. Kan kita itu tidur kalau cukup berapalah 6 sampai 8 jam. Kan tidur tuh kan paling banyak tuh tubuh ngambil ngubah karbo segala macam jadi tenaga. Mungkin ya. Karena kita puasa, kita nggak ada orang tidur makan kan. Kita lagi puasa, jantung harus pompa terus. Nah, Cing Abdul kalau kurang tidur bisa Mungkin jadi kurang dibakar. Naik lagi 1 kilo Syakul. 1 kilo mah gampang, 1 kilo doang. Aman. 90, 91 lagi sekarang. Iya. Padahal gue jarang banget makannya, Dur. Kurang pimpong. Kayaknya udah beberapa hari ini gue sekali makan doang, Dur, dalam sehari semalam itu. One meal a day. Saya ketemu Omad. di tenda tanya, ketemu Dayang Sawal. Oke, iya. Terus dia kasih tunjuk, ini saya pernah pimpong sama Cing Abdel katanya. Ya. Dia bilang, oh Dayang bisa ini, pimpong. Bisa. Terus saya tanya, gimana, Cing Abdel jago nggak? Jago sih. Istilah sih. Lu pakai ditanya, orang udah ada buktinya. Kata dia jago. Iya. Saya bilang, Daeng, sabar, Daeng tuh bisa main apa enggak? Bisa lah, saya dulu SMA juara pimpong kata dia. Ya, bukan SMA juara. Dia itu sempat ikut buat yang Popda ya. Maksudnya pelatihan untuk menjadi atlet pimpong lah. Mungkin belum jadi atlet pimpong, tapi pelatihan menuju sana lah.
Kayak SSB-nya sepak bola, tapi dia SSB-nya pingpong gitu lah. ya. Dia bilang, oh berarti bisa main pingpong dong. Memang bisa. Nah, ternyata memang dia bilang Cing jago. Nih, Oke. masa lo nggak percaya sama Cory? Cory, Makanya saya... imam Amerika Serikat lo dia lo. Betul. Imam di US. Waktu Ramadan, dia cerita saya. Eh, Waktu Ramadan dia mimpin keliling Amerika. sholat di Amerika. Iya. Ya di masjid dekat Gedung Putih katanya. Washington, Imam Center. Iya, Islamic Center di situ. Imam iya. Center ya. Oh, Imam Center namanya. Namanya Imam Center di Virginia ya. Dekat ini, Washington ya. Gedung Putih itu. Oh iya, Bekasinya lah gitu. Oh. Di Bekasinya lah gitu. Ini Oh, di iya. Jakarta, dia Bekasinya gitu. Ya, dia bilang gitu. Dia imam 30 hari di situ. Dia bilang keren. Azan juga dia azan ini ya. Istiqlal. Iya, dia kan muazin. Dia tuh muazin Istiqlal. Iya. Terus saya tuh baru tahu, maksudnya setelah ngobrol-ngobrol dengan dia tuh, Istiqlal itu Cing punya karyawan ya. Ya, karyawan terus muazin termasuk imam ya. 500-an. Terus muazinnya ada 7. Muazin 7, satu orang satu hari. Tapi kalau Jumatan, 7-7-nya harus datang. Terus jadi dia tuh dapatnya hari Rabu. Jadi Rabu duhur, dia masuk, pokoknya pergantian tuh selalu sholat duhur. Rabu duhur masuk, Kamis subuh pulang. Terus saya tanya, terus hari lain? Libur. Enak banget. Kerja sehari doang. Oh, termasuk Jumat. Jumat juga harus datang. Kalau Jumatan semua 7-7-nya harus datang. Nah itu, lainnya tuh dia libur. Udah imam di itu, di Jihandak dia. Terus iya, maksudnya ini kan terlepas dari pekerjaan yang di tempat lain ya. Maksudnya yang di Istiqlal itu sistemnya kayak gitu. Kemudian imamnya juga ada 7 kalau nggak salah. Imamnya Istiqlal. Kemudian dia cerita, kan saya belum pernah ya. Saya tuh belum pernah sholat di Istiqlal. Dia cerita, dia bilang, saya kan tanya, imam Istiqlal berarti hafalannya kuat-kuat dong. Dia bilang, iya. Setiap hari itu diuji, pokoknya nggak boleh yang lupa dikit apa itu. Harus ngejaga hafalan terus. Bahkan imam-imam itu Jumatan nih, itu mereka harus dengar itu khutbah itu. Karena ayat apapun yang disebutkan sama khotib, itu ayat yang harus dipakai. Itu ayat itu, lanjutannya bagaimana, itu harus dipakai di sholat itu. Jadi kalau dia mengutip banyak ayat, salah satunya harus dipakai. Iya, ya misalkan satu di rokat pertama, satu di ayat kedua gitu. Di rokat kedua. Intinya adalah dari yang disebutkan itu, misalkan tentang kutiba alaikumusiyam gitu misalkan. Nah, lanjutannya itu ya 5 ayat kah, 10 ayat kah pokoknya itu di rakaat pertama. Ntar rakaat kedua apa yang ittaqullah. Nah, itu berarti mungkin. Pokoknya intinya apapun pembahasan khotib itu yang harus dipakai. Jadi katanya imam-imam itu kalau udah khotib naik mimbar, mereka perhatiin tuh. Perhatiin. Oke. Pakai ayat ini. Oke. Gitu. Jadi dibaca. Sebelum wow. Emang beda Jumat imam sama khotib? Beda. Ada yang beda dan sama. Beda ya? Tapi setahu saya beda. Khotib itu Ada, kalau masjid-masjid ini mah sama, Dur. Masjid kampung. betul. Masjid kampung. Tapi di masjid yang sini, gue memperhatikan setelah lo ngomong ini, oh iya, ada beberapa khotib yang selalu bacain ayat yang di khotbahnya iya. ada dia gitu. Jadi kayak gitu. Pas lagi gini, yang tadi nih gitu. Iya. Ada beberapa di sini. Iya. Nah, Istiqlal kayak menerapkan itu harus. Iya. Itu harus. Nah, itu kayaknya beda-beda, Cing. Khotib kayaknya ya dari cerita itu, khotib dan Imamnya beda. Iya. Kalau yang di imam yang di sini, mungkin anak-anak juga udah hafal lah. Orang-orangnya. Udah tipe-tipenya udah tahu. Ini kalau yang ini
Gini nih. Cepat lah. Nih, yang ini. Nih, begini nih. Yang ini begini. Udah. Kacamata jatuh. Yang di sini tuh maksudnya di Palapa. Di Palapa sini ya. Hidden gem ada. Di Masjid Hidden Gem. Palapa tuh sana dong. Enggak ada, Masjid Palapa. kita yang di sini masjid. Masih ada, situ ada. Sini ada. Oh, bukan Masjid Palapa. Iya. Bukan Baitur Rahman. Buka Baitul Salam. Bukan Baitur Salam. Kalau ini namanya apa ya, Man? Masjidnya ya, sampai nggak namanya gue. Itu Baitul Salam. Kalau ya ini ada. Ini cepet Dur. Kita keluar, masih kedengaran orang lagi ceramah-ceramah, masih kedengaran di beberapa ini. Di beberapa. Masa milih masjidnya karena cepet? Masa milih masjidnya, milih Jumat aja karena cepet? Kayak ini karena dekat, yang pertama. Iya, karena dekat masuk akal. Ini karena dekat. Udah gitu, dia emang relatif lebih cepat. Jadi kalau kita keluar, kita masih bisa dengerin orang-orang ceramah atau lagi sholat. Suara-suara toanya tuh. Masih. Penceramanya mungkin ada 7 atau 8 orang lah, Dur. Tapi karena kita sering di situ, jadi udah apa? Muter-muter di situ-situ aja. Di situ-situ aja. Jadi ada yang cepat, ada yang lama, Dur. Yang lama ada juga. Bapak itu tuh kita udah tahu. Wah, ini lama nih. Lama nih. Iya. Kalau beliau yang pegang tongkat, wah lama. Lama. Ada yang anak muda ada yang baca, ada. Masjid Nurul Iman. Nurul Iman namanya situ. Ada yang baca, ada yang normatif banget, ada ininya. Normatif banget tuh maksudnya. Kata-katanya. Iya. Kata-katanya walaupun gak baca, ya kayak ngapalin ada gitu. Ada yang pembawanya enak juga, ada yang mau sholat ngingetin anak-anak jangan ribut, ada yang cuek. Iya. Ada tuh ya kadang-kadang, emang kadang-kadang ribut banget sih Dur di situ tuh. Kan banyak anak SD-nya Dur, dari SD sono sama SD sini nih. Ribut banget Dur anak SD. Kalau Amin tuh kayak lomba-lombaan rebel gitu kalau Aminnya. Iya sih. Ada yang mau duluan, baru walat belum kelar, udah Amin duluan. Ada yang sengaja dibelakangin, Amin. Kocak emang anak-anak itu. Kocak. Udah gitu kan di situ, Dur. Ada kardus-kardus. Teh bandulan. Apa? Kardus-kardus apa? Teh bandulan ada. Oh, iya. Disediain. Teh bandulan, aqua. Set kalau udah itu mah ribut banget. Berebutan deh, Dur, anak-anak itu ya Allah. Ngambil aja sekali banyak. Ngambil. Udah gak apa-apa lah. Yang penting mereka. Yang penting mereka masjid. Kalau itu gue mau ketawa sebenarnya, Dur. Ngeliat kelakuan anak-anak. Iya, saya tuh juga begitu. Saya tuh mungkin udah sebenarnya udah nggak ada. Dulu kali ya gue gedek ya. Tapi kalau sekarang sudah lucu banget anak-anak gitu. Iya, saya tuh ketemu anak-anak kecil main di masjid tuh bawaannya pengen ketawa gitu. Iya. Sudah anak-anak lucu-lucu banget. Kagak ada takutnya gitu kayak. Ngobrol nih kalau di samping ada anak SD. Ini ngobrol dulu. Ngobrol lagi sholat. Iya. Ngomong aja cuek. Coba jadi supaya laporannya udah sholat aja, ngobrol aja. Ada yang sengajain lama, Dur. Diam nih, udah Allah aku udah lama. Tapi imamnya baca surat dia baru. Iya. Ada. Iya. Bener. Dia kagak mau lama-lama begini kali ya. Iya. Nggak mau lama-lama berdiri jadi. Dia baca dulu gitu. Ntar udah baca surat baru. Gitu. Ya. Yang lucu sih kalau berebutan ini, Dur. Berebutan bandulan nama itu tuh. Bandulan. Ada juga yang suka mie, Dur. Dulu suka ngasih Jumat berkah mungkin ya. Ada orang ngasih Jumat berkah, salurin ke situ. Mie, kasih mie. Mie ayam. Nah itu juga rusuh tuh, Dur. Rusuh. Ya tapi nggak apa-apa. Lucu. Saya dulu waktu kecil juga begitu, Dur. Juga begitu, cuman zaman saya kecil dulu belum ada budaya Jumat berkah itu. Iya. Kalau gue dulu waktu salat kecil-kecil ke masjid itu, Dur, sampai diusir, Dur. Gue pernah. Segerombolan anak-anak ini, anak-anak gue yang bareng-bareng tuh diusir pernah. Berarti itu gue selalu ngebayangin, berarti gue dulu kayak begini nih.
ributnya ya, bikin si merbotnya gedek gitu. Iya. Jadi diusir. Padahal pada saat saat dulu nih, kok kita diusir ya, kita kan biasa aja gitu. Orang di masjid ya, ngomong kencang aja kan udah bikin orang jadi pusat mau nengok gitu ya. Kalau kita kan waktu kecil biasa aja kayak gitu ya. Iya. Ngobrolnya kencang-kencang. Iya benar sih. Tapi bagus juga ya, maksudnya sekarang tuh udah berubah loh. Maksudnya saya kayaknya sudah hampir tidak pernah melihat anak kecil diusir dari masjid. Ya, tapi yang di situ udah ditulis anak sekolah di luar. Gak boleh masuk. Kan nggak semua ya. Ada anak sekolah yang emang dia taat. Ada sekolah yang sholatnya dia di luar aja gitu. Tapi Dur, sejujurnya emang karena itu masjidnya kecil lah, serumah ini juga nggak nyampe Dur. Serumah ini nggak nyampe. Jadi itu kedengeran banget Dur emang. Dan mungkin kalau anak kecilnya pada rame-ramean di dalam, orang dewasanya jadi nggak dapat tempat kali ya. Iya, dan berisik banget Dur. Berisik, orang lagi ceramah. Berisik itu. Berisik. Ntar gue kalau datang nih, Dion tuh biasa udah di depan. Dion, Rahman. Kalau ke bagian luar, Skoy. Bagian terakhir dulu, Skoy lah. Skoy udah paling belakang. Iya. Ke tempat sampah. Kacau. Sekarang gue udah tahu ininya di situ tuh, saking itu udah tahu selahnya, udah masuk aja ntar bakal dapet di ini. Jadi gue nyempil di tangga dulu, masuk aja dulu gitu. Ntar giliran ada Allah Akbar, baru cut sampai. Iya, saya juga sering gitu. Iya, apalagi kan banyak juga yang pakai kursi Dur, orang-orang tua. Iya. Jadi duduk sini, kursinya taruh sini. Ntar giliran dipakai kan ini nggak dipakai kan? Ada kosong satu, ada gitu. Saya tuh Pak, sering juga gini, Cing. Jadi secara softnya ini, jadi saya sholat tahiyatul masjid di luar, gak apa-apa dah, di teras. Tapi begitu habis sholat, itu saya masuk ke dalam. Jadi ini udah rapat-rapat nih softnya nih. Saya duduk aja. Di antaranya. Saya duduk aja di situ. Kan dia udah nggak sholat lagi kan? Dia nggak sholat sunnah lagi kan? Udah saya duduk aja. Permisi Pak ya. Saya duduk aja di situ. Karena saya tahu. Karena soft nih soft, lo di tengah kan? Iya. Karena saya tahu begitu ini kalau kita sholat ada ini pasti tempatnya. Ada tempatnya. Orang kan kalau kita duduk bersila begini aja, ini kan makan tempat. Iya. Jadi 2 orang yang bersila bisa jadi 3 orang diri. Bisa 3 orang berdiri, betul. Jadi begitu semua naik, ada itu tempatnya pasti. Makanya saya sering gitu, daripada saya di luar, mending saya duduk di dalam situ, dapat AC. Ini anak-anak udah tahu juga kali ya, sebelah kanan tuh dingin. Dur. Anak-anak SD ini? Enggak, anak-anak ini nih. Kalau gue lihat, dia udah tahu ya tempatnya. Udah pada sebelah kanan semua? Iya. Tengah nggak dapet ya. Tengah nggak dapet AC. Kalau mau di pojok kanan lagi, sebelah kiri. Gue dulu pernah satu saat di beberapa berapa bulan gitu, gue bagian sebelah sana tuh. Cuman ngelewatinnya banyak orang, gak enak. Boleh nggak kita Jumatan bawa kipas portable yang kayak kipas syuting tuh? Yang gini? Iya, boleh nggak ya? Boleh aja, emang kenapa? Boleh ya? Ayo Cing, Abdul bawa itu aja. Sembarin. Bunyi. Ngapain? Malah ganggu. Ya udahlah, begitulah teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di ngabrol-ngabrol selanjutnya. Terima kasih banyak Cing Abdul untuk waktunya. Ya, jangan lupa Rihlab sekali lagi ya. Ya, jangan lupa teman-teman daftarkan diri teman-teman semuanya di Rihlab. Karena kami sudah booking 35 tiket. Baru 1. Alhamdulillah. Insya Allah. Mudah-mudahan ada lagi 34 teman yang lain. Kita bergabung di Umroh Rihlab bersama Abdur Arsyad. September, 1 September sampai 9 September. Terima kasih banyak teman-teman. Semuanya sampai berjumpa di ngabrol-ngabrol selanjutnya, ngabrol-ngabrol minggu depan. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Semoga setrikaan-setrikaan, pejuang setrika semuanya sudah pada rapi dan siap untuk menempuh hari Senin besok dengan semangat sukacita hari kesaktian Pancasila. Iya, 1 Juni itu. Hari lahir.
Kesatuan Pancasila 1 Oktober. Hari lahir Pancasila. Kemarin. Sekarang. 1 Juni hari ini. Hari lahir Pancasila. Terima kasih banyak teman-teman. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.